إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dengan sebenar-benar ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik karena dia adalah pakaian batin, pakaian yang senantiasa kita pakai dimanapun kita berada. Berbeda dengan pakaian kita yang mungkin kita akan tanggalkan setiap waktu, kita akan ganti, kita akan cuci. Tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seseorang senantiasa menjaganya dimanapun dia berada, kapanpun dia, maka dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kaum muslimin adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasukkan kita termasuk wali-walinya dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hidayah tersebut. Kita diperintahkan untuk menjaga kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini, yaitu dengan cara banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha semaksimal kita. Karena kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat yang paling agung, yaitu surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah termasuk keistimewaan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan ihdinas siratal mustaqim, supaya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai maupun jalan orang yang disesatkan. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa berhati-hati dan kita senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga hati kita, menjaga keimanan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah.
Innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan juga berilah kepada kami rahmat, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Dan doa-doa yang lainnya yang dicontohkan oleh para nabi dan juga orang-orang saleh. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bertanya kepada hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan covernya seorang muslim tetapi batinnya adalah orang kafir. Ya. Jadi secara zahir terlihat dia ini adalah seorang muslim, tetapi batinnya dia adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di kerak bawah api neraka. Maka kita tanya diri kita, apakah ada tanda-tanda kita ini sebagai orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita ini orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu tanda hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya itu tenang kepada Islam, kepada iman, kepada kebaikan, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya, senang dia rasanya, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hidayah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk Islam. Dia menerima Islam dengan sepenuh hati. Islam yang bukan setengah-setengah. Karena kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Jadi kalau kita jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala merasa tenang, nyaman dengan syariat, dengan ibadah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan segala bentuk amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah salah satu tanda bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan, ya, dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan orang yang diinginkan kesesatan kepadanya, ya, kita lihat nih hati kita. Orang yang diinginkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan hatinya itu sesak, sempit, merasa berat, seperti seseorang yang mendaki tempat yang tinggi, ya, maka dia terengah-engah karena berat. Kalau turun mudah, tetapi ketika dia naik berat, apalagi udara di atas semakin menipis, ya. Maka di sini permisalan yang luar biasa sekali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat diri kita ini, apakah di dalam agama Islam ini kita merasa sempit, kita merasa repot, kita merasa tidak nyaman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan merasa benci. Nah, ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang tersebut. Kalau kita membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga termasuk tanda-tanda kesesatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat yang lain, surat Al-Hujurat, ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya di antara kalian itu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum
minal amri law yuti'ukum fi ba'dil ma'anitum, ya. Seandainya Nabi SAW mentaati kalian, ya, sebagian berita, maka kalian itu akan menjadi susah. Kalau Nabi SAW menerima, setiap orang bilang apa diterima, setiap orang bilang apa diterima, ya. Maka yang susah siapa? Yang susah semuanya. Kenapa? Karena mungkin cocok buat kepala satu orang, tapi tidak cocok buat yang lain. Yang ini pengen ini, diterima. Cocok buat dia, tapi nggak cocok buat yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan mana yang terbaik untuk kaum muslimin. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan kita itu cinta kepada keimanan, sehingga kita itu menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampingkan hawa nafsu kita, menunggu apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terasa indah di dalam hati kita. Kita senang, terhiasi hati kita dengan menerima sunnah, dengan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu benci kepada kekufuran, kita benci kepada kesyirikan, kita benci kepada ketidaktaatan, kedurhakaan, kefasikan, kita juga benci. Kalau seseorang dalam hatinya cinta kepada kekufuran, cinta kepada kemaksiatan, maka ini adalah salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa tanya hati kita. Kita tanya hati kita, apakah selama ini kita merasa cinta dengan syariat Allah? Apakah kita cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan sunnah beliau? Ya, maka kita tanya hati kita. Dan sebaliknya, apakah kita benci dengan Allah, kita benci dengan Nabi Muhammad, kita benci dengan syariat Allah, kita benci dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dengan ketakwaan, ya, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk tanda seseorang itu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah jadikan dia faham di dalam urusan agama dan juga bisa menjalankannya. Faham dalam urusan agama dan juga bisa menjalankannya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, kebaikan dunia dan juga akhirat, Allah jadikan dia faqih di dalam urusan agama, faham materi dan juga faham bagaimana cara menjalankannya. Faham materinya saja nggak pas, sampai dia faham bagaimana cara menjalankannya. Karena banyak orang mungkin memahami suatu teori, tetapi ketika dia bekerja tidak bisa mempraktekkan teorinya, karena mungkin dia tidak berpengalaman, ya, atau dia canggung atau bingung, ya. Maka ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan pemahaman kepada seseorang dalam urusan agama, akhirnya apa? Memiliki keyakinan yang benar, memiliki ibadah yang benar, akhlaknya baik. Ini dari mana? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan siapa yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang dia miliki dia bisa praktekkan dengan tepat. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang banyak sekali dan tidak bisa mendapatkan pelajaran yang baik kecuali ulul albab, ya, orang yang memiliki pikiran yang jernih. Tentu ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tergerak untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan gerakkan dia untuk beramal. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu ista'malahu?" Apa itu istamalahu? Yaitu yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah kasih dia taufik, hidayah untuk bisa beramal salih sebelum dia mati. Sebelum dia mati, ya. Jadi kalau ada orang nih berubah ketika dia tua, bertambah umurnya, maka ini adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah menginginkan kebaikan untuknya. Mungkin Allah ingin mensucikan dirinya. Allah ingin menerima taubatnya. Yuridullahu ayyatuba alaikum. Allah ingin menerima taubat kalian. Maka tergeraklah hati kita jamaah melakukan Allah untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbaiki diri kita, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kepada hambanya supaya bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni, yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah kita dan senantiasa menambah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aminna fi awtani وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم. ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قم الصلاة.